malu. Ya, kalau kita tahu bahwa teladan kita dalam kehidupan ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nih adalah sosok yang lebih pemalu dari perawan pingitan dalam hadis dikatakan gitu ya. Karena ada satu kisah saat renovasi Ka'bah, ya biasalah kalau renovasi kan pasti ada kegiatan segala macam. Kemudian Rasulullah kan sosok yang pemimpin yang bukan berdiam begitu saja, tapi beliau juga aktif. Dan ada satu kejadian yang menyebabkan kainnya baginda Nabi tertarik sampai bagian betis. Yang sebenarnya ini bukan bagian aurat ya. Tapi itu terlihat oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Rasulullah mengatakan mana kainku gitu ya. Dan beliau sangat pemalu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari tentang kisah bagaimana malunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam satu keterangan juga kita dapatkan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Orang kalau udah nggak punya malu lagi, silakan berbuat apa aja. Justru malu ini adalah merupakan syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Karena orang masih punya malu aja, ya dia insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ya, misalnya mau batal di siang Ramadan, nggak enak, malu. Diawali dari malu aja sebetulnya baik. Nanti kenapa nggak misalnya membuka aurat dan lain sebagainya? Malu misalnya. Karena malu ini aja, insya Allah ada banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh setiap hamba. Iya, iya. Misalnya kalau ikut sholat karena malu kalau dilihatin lo udah ini nggak sholat gitu. Tapi apakah sholatnya itu juga apa ya lillahi ta'ala atau karena malu? Awalnya karena malu gimana? Ya, kemudian diikuti dengan malu kepada Allah. Oke. Ya kan? Ya, malu karena kita memakan rezekinya. Ya. Malu karena kita ada hidup di bumi Allah. Ya, kayak orang ngontrak. Ya. Ngekos gitu terus sama orang yang punya rumahnya, udah kamu nggak usah bayar, di sini aja tinggal sama saya. Pasti tuh orang ya walaupun dia udah dikasih kesempatan kayak gitu, dia mungkin nyapu, ngepel, kebenah. Dia bilang malu kita sama tuan rumahnya nih. Masa kita udah dikasih tumpangan kita nggak membalas kebaikannya. Begitu juga malu kepada Allah Subhanahu melakukan kemaksiatan atau berani-beraninya kita tidak taat ya kepada perintahnya saat rezekinya masih kita makan, nikmatnya terus kita nikmati gitu. Ini yang dimaksud dengan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari pemirsa ini. Kalau dengar kata maksiat katanya orang lebih sering ke arah perbuatan zina. Padahal yang namanya perbuatan maksiat kan banyak ya. Apa sih selain zina itu maksiat itu artinya apa Ustaz? Ya memang kan kalau maksiat kita kemudian terjemahkan menjadi dosa, kan dosa juga ada al-kabair, dosa besar, ada juga as-shaghair, dosa-dosa kecil. Ya mungkin kita menyanyiakan waktu, kan orang mungkin menganggap ini biasa, ini dosa kecil. Iya. Tapi walaupun kecil kita jangan menganggap remeh dosa. Tapi dalam kesempatan ini mungkin saya mau menyampaikan surat Al-Ankabut nih. Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi saat Allah memerintahkan kita untuk membaca kitab, jadi belajar dulu sebelum sholat. Kemudian baru aqimis sholat, tegakkan sholat. Karena sholat sebagai amal soleh, ketaatan ini, tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan melindungi kita dari perbuatan al-fahsya wal munkar. Nah di sini ada dua terminologi. Kalau zina kan disebut juga di dalam ayat lain yang mengatakan bahwa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oh berarti zina ini termasuk fahisyah, perbuatan keji. Ya, nah. Dan fahsya, perbuatan keji, di dalam tafsir As-Sa'di saya baca ada definisinya adalah kullu masta'dhama minal ma'asi allati tastahihan nufus. Dia adalah merupakan satu dosa besar yang namanya fahsya, dosa besar